Embun pagi masih menempel di dedaunan ketika Mbok Darmi meninggalkan rumahnya. Rumah kecil rakyat itu terletak di pinggir hutan jati, jauh dari hiruk-pikuk desa. Mbok Darmi, seorang janda tua renta, dikenal miskin dan hidup sederhana. Namun, di balik kesederhanaannya, tersimpan rahasia kelam. Rahasia yang melibatkan seekor ular hitam besar dan pesugihan yang mengerikan. Kehidupan Mbok Darmi berubah drastis 10 tahun lalu. Saat itu, ia menemukan sebuah batu giok hitam di dalam akar pohon jati tua. Batu itu terasa hangat dan memancarkan cahaya redup. Sejak saat itu, kekayaannya berlipat ganda. Ia memiliki sawah luas, rumah megah, walaupun tersembunyi di balik hutan, dan ternak yang berlimpah. Namun, perubahan itu diiringi perubahan pada dirinya. Ia menjadi dingin, mata tajamnya memancarkan aura misterius, dan senyumnya jarang terlihat. Rahasianya tersimpan rapi. Hanya beberapa orang yang tahu bahwa kekayaannya berasal dari pesugihan ular hitam. Ular itu muncul setiap malam purnama, menuntut tumbal. Tumbalnya beragam, mulai dari hewan ternak hingga manusia. Awalnya, Mbok Darmi hanya menumbalkan hewan. Namun, seiring waktu, kekayaannya yang semakin melimpah membuat tuntutan ular hitam semakin besar. Ia mulai menumbalkan manusia, orang-orang yang dianggapnya sebagai penghalang atau ancaman. Korbannya selalu menghilang tanpa jejak, meninggalkan desa dalam ketakutan. Di desa, muncul desas-desus tentang hilangnya beberapa orang. Ada yang mengatakan mereka pergi merantau. Ada pula yang berbisik tentang Mbok Darmi dan pesugihannya. Namun, tak seorang pun berani mendekatinya. Ketakutan akan kekuatan gaib Mbok Darmi membungkam mereka. Hanya Ki Buyut, seorang dukun tua yang tinggal di puncak gunung, yang berani menantang Mbok Darmi. Ki Buyut memiliki ilmu yang mumpuni dan mengetahui rahasia pesugihan Mbok Darmi. Ia memutuskan untuk menghentikan kejahatan Mbok Darmi sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Suatu malam purnama, Ki Buyut menyusup ke rumah Mbok Darmi. Ia menyaksikan ritual mengerikan itu. Mbok Darmi berlutut di hadapan ular hitam besar yang bersisik mengkilap. Ular itu melilit tubuh Mbok Darmi, menyerap energinya. Ki Buyut melihat beberapa tengkorak manusia berserakan di sekitar tempat ritual. Ki Buyut tak ragu lagi. Ia mengeluarkan keris pusaka dan membacakan mantra-mantra penangkal. Pertempuran antara Ki Buyut dan ular hitam pun terjadi. Udara bergetar, petir menyambar, dan angin berputar-putar. Pertempuran itu berlangsung sengit dan menegangkan. Akhirnya, dengan kekuatan ilmu dan kesucian hatinya, Ki Buyut berhasil melukai ular hitam itu. Ular itu meraung kesakitan dan menghilang ke dalam hutan. Mbok Darmi jatuh pingsan, tubuhnya lemah dan pucat. Keesokan harinya, Mbok Darmi ditemukan dalam keadaan lemah. Kekayaannya lenyap, digantikan oleh kemiskinan dan penyesalan. Ia hidup sisa hidupnya dalam kesendirian, dihantui oleh dosa-dosanya. Kisah pesugihan ular hitam itu menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan bahaya keserakahan dan kejahatan. Desa pun kembali tenang, meskipun bayangan ular hitam masih menghantui mimpi-mimpi warga di malam hari. Kisah ini juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya hidup sederhana dan menghindari jalan pintas menuju kekayaan.